semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mereview Corolla DX Plus ya, Corolla DX Plus tahun 83. Ini mobil fenomenal bagi kami, bagi saya sangat fenomenal. Ya dong. Satu ketika saya seperti itu ya. Ini adalah pertama kali saya buka bengkel dan ini yang mempercayakan saya, mempercayakan kami untuk mengerjakan mobil yang kondisinya sangat istimewa. Kondisinya sangat istimewa ya, sangat istimewa kondisinya. Cuman pernah waktu itu ada peristiwa gempa di Jogja dan sedikit inti cerita mobil ini harus dirawat, dikerjakan karena gempa itu, sehingga kami mengerjakan dengan penuh semangat tentunya ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang perawatan masih dipercayakan kepada kami. Dan kali ini kemarin kita ada beberapa koreksi, dalam arti koreksi yang sudah waktunya untuk dikembalikan. Kita disuruh koreksi, ada beberapa bintik-bintik, ada beberapa lecet, ada beberapa ya kena goresan ataupun apa, kita disuruh, termasuk kita menginstal ulang anti karat yang dulu pernah kita lakukan di tahun 2014. Kita mau menganti karat kembali supaya kondisinya tetap prima ya. Juga kita mau ganti knalpot standar. Kita masih tetap pakai header, tapi ini ganti knalpot udah 3 kali, sehingga kali ini kita pesan khusus ya, kita buatkan khusus menggunakan bahan monel. Tetap pakai header, tetap pakai muffler, tetap pakai resonator, tapi kita semua bahannya monel. Dan nanti kita bikin halus. Ikuti keseruannya ya, ikuti keseruannya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian-bagian seperti ini, kondisi seperti ini yang dipercayakan ke kita untuk dikerjakan supaya seperti sedia kala ya. Ini kayak gini murni karena di usia ya. Ini karena pintu ditutup lembab dan sebagainya. Nanti kita kerok, kalau memang ada lubang ya kita tempel. Tapi sepertinya ini nggak sampai ke keropos ya. Ini sepertinya cuma kelembapan aja. Posisinya kan ada air lewat, mobil parkir, air lewat, ngendon airnya nempel di antara di karet kaca, karet pintu sama ya di seperti itu. Jadi ada beberapa bagian sih yang harus kita koreksi. Ya jenisnya cuma seperti ini. Mungkin kalau sepintas nggak akan kelihatan, tapi karena kita detail, kita lihat ya jadi kelihatan. Seperti itu ada seperti itu. Terus ada yang memang ada murni kena goresan, lecet ya, namanya mobil dipakai ya. Jadi seperti itu. Kayak gini kan nggak kelihatan ini nggak kelihatan. Ini karena murni ini kan ya pernah kedesek atau apa sehingga platnya gerak lah. Ini ada sambungannya di list sehingga air masuk ya. Air masuk ketika kita kelupas catnya ya, ada karatnya karena dari air masuk dari atas itu ya. Ada intinya cuman bagian-bagian seperti itu. Jadi pada bagian bagasi kalau ini ya. Kalau ini lubang yang murni karena usia aja. Jadi kan air juga ngedon di situ kan, air itu ngedon di situ ketika
kena hujan dan sebagainya gitu. Ya. Ini nanti kita kerjakannya paralel ya, artinya sambil kita ngecat yang lecet, yang luka atau yang ada goresan-goresan, tim kami yang lain langsung memoles bodi. Jadi nanti secara keseluruhan intinya bodi itu kita poles, jadi kita sentuh supaya tampak glossingnya lagi ya, karena kalau mobil dipakai gini kan banyak jamur karena debu yang lama terus kena air hujan terus masih basah, kadang kita pakai lagi sampai kering, sampai mengering, sehingga di pori-porinya permukaan cat itu banyak jamur. Jadi nanti kita sekalian ya, ini sifatnya kerjanya kita paralel, yang ada yang ngecat, ada yang kita nyicil poles, gosok-gosok seperti itu, supaya lebih ketahuan perbedaan yang berjamur dengan yang tidak. Terima kasih.
Dan sebelum kita melanjutkan proses finishing, alangkah baiknya dan lebih afdolnya mobil kita cuci bersih dulu ya. Kenapa? Supaya lebih hilang bekas-bekas gosokan tahap pertama, terus obat-obat yang sudah untuk jamur kaca dan sebagainya supaya hilang juga, termasuk kolong bawah itu kan mau kita anti karat ulang itu supaya kalau dibersihkan di sabun itu lebih bisa nempel dan sebagainya. Jadi kita cuci bersih dulu sampai bersih baru kita lanjut proses finishing, begitu ya kira-kira. Karena tahapan kita kali ini baru sampai kompon ya. Jadi setelah kita obat jamur, kita bersihkan jamurnya, kita pakai kompon halus ya. Ini sebelum kita menginjak ke lapisan berikutnya ya toh, kita bersihkan dulu sisa-sisa obat itu, obat kompon sama obat jamur, maksudnya seperti itu. Karena ini mau kita melanjutkan lagi, setelah ini kita lanjutkan finishing lagi dengan obat-obatan yang sifatnya bikin cat bisa tampak lebih glossy tentunya ya, seperti itu.
semua kita sampo ya sampai bersih ya, semua kita sampo kecuali kolong. Untuk kolong sengaja kita bersihkan pakai obat kimia campur rinso karena kita mau lapisi anti karat, jadi supaya tidak ada debu dan tidak ada minyak-minyak yang menghalangi perekatan anti karat. Seperti itu kira-kira. Sambil kita cek ya, kita cek apakah masih ada bagian tertentu yang masih berjamur ataupun yang lepas kontrol mungkin dari amatan kami, sehingga kita cek di sini untuk melanjutkan proses finishing berikutnya. Jadi kita cek and recheck semua panel per panel sampai dalam bagian dalam. Pasti nantinya ada yang terlewat ya, karena kemarin belum dicuci. Makanya dengan dicuci kita berharap tidak ada bagian yang terlewatkan.
Dan ternyata setelah kita cek ada beberapa bagian yang terlewatkan, terutama di pilar B antara pilar jarak pintu depan dan belakang itu ada besi pilar B itu banyak yang masih berjamur ya. Ya mungkin karena ketutup jadi kemarin nggak kelihatan kan. Makanya dengan kita bawa di tempat terang seperti ini akhirnya ketemu satu persatu, dan memang kita harus bersihkan lagi nih. Kita belum bisa melanjutkan proses finishing detailing sebelum ini bersih semuanya. Kalau pada daleman pintu sih sudah oke semua ini. Nah ini udah bersih semuanya, udah jamurnya nggak ada. Cuman yang di pilar B itu masih ada yang putih-putih. Putih-putih itu kan jamur ya, jamur yang menumpuk karena tiap nyuci bagian situ nggak kesentuh, tiap nyuci nggak kesentuh sampai kena debu lagi, timbun lagi seperti itu. Jadi jamurnya tebel banget yang di pilar B. Nah ini loh, bagian ini loh, nah ini kan banyak banget itu, sehingga ini harus kita kerjain ulang sebelum kita finishing detailing seperti itu. Jadi sudah bisa kita pastikan kalau pengerjaan kita belum bisa kita lanjutkan ya, proses finishing detailing belum kita kerjain atau belum kita lanjutin. Justru kita adalah ada beberapa koreksi di bagian yang dalam-dalam, di panel yang bagian dalam itu masih ada beberapa yang berjamur. Nah, ini kan nanti kualitasnya percuma kalau masih ada jamur. Kita kasih silikon glaze ataupun apapun nanti nempelnya nggak akan lama, karena dia bukan langsung nempel di cat, tapi dia nempelnya lewat jamur dulu. Untuk interior sudah cukup bersih. Nah jadi nantinya kalau interior kita nanti tinggal melanjutkan proses detailing finishing ya. Jadi kemarin udah kita bersihkan dengan obat jamur juga, tapi rupanya interior udah cukup bersih ini. Kita cek semua bagian termasuk debu-debunya sudah nggak begitu ada. Oke, kita lanjut